A. Pengertian dasar evaluasi pembelajaran. Konsep dasar evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk menilai sejauh mana dan bagaimana pembelajaran berjalan. Menurut Anderson dan Kratwohi 2021, evaluasi pembelajaran tidak hanya menilai hasil akhir tetapi juga proses yang dilalui siswa. B adalah konsep evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa komponen kunci. Yang pertama tujuan, yang kedua kriteria penilaian, yang ketiga metode evaluasi. Dalam metode evaluasi, teknik yang digunakan seperti tes formatif dan sumatif serta observasi dan penugasan. Yang ke-C adalah pembelajaran. Yang pertama adalah tes sumatif, yang kedua tes formatif adalah penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang berikut pengertian pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, dan kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Menurut Michael W. Allen 2021, ia mengemukakan bahwa pengukuran pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Pengukuran ini tidak hanya mencakup nilai akademis tetapi juga aspek keterampilan dan sikap siswa. Berikut adalah macam-macam pengukuran. Yang pertama adalah berdasarkan metode, 2 berdasarkan tipe data, 3 berdasarkan tujuan penilaian kinerja, keempat berdasarkan ruang lingkup, dan yang terakhir adalah berdasarkan sumber informasi. Jenis-jenis penilaian ada 4. Yang pertama penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian penempatan, dan penilaian diagnostik. Fungsi dari penilaian yaitu sebagai alat guna mengetahui apakah siswa telah menguasai pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua adalah untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dan melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. Berikut manfaat dari penilaian. Manfaat adanya penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut tujuan dari penilaian, yaitu yang pertama, menilai ketercapaian tujuan, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi, dan yang ketiga adalah sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. B. Pengertian dari evaluasi. Menurut Brockhart 2022 mendefinisikan evaluasi pendidikan sebagai proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi pembelajaran siswa. Tujuan dari evaluasi pendidikan adalah yang pertama, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program pendidikan. Jenis-jenis evaluasi pendidikan. Yang pertama, terdapat beberapa jenis evaluasi pendidikan yang umum digunakan. Yang pertama yaitu evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi diagnostik, dan evaluasi penempatan. Berikut metode dan teknik evaluasi pendidikan. Yang pertama, tes tertulis. Dalam tes tertulis ada pilihan ganda dan esai. Yang kedua adalah tes lisan, ketiga observasi, wawancara, portofolio, proyek, dan penilaian diri. Tujuan evaluasi pendidikan. Guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan teknik penilaian kompetensi sikap, teknik penilaian kompetensi pengetahuan, dan teknik penilaian kompetensi keterampilan. Tujuan evaluasi pendidikan yaitu mengevaluasi dan memotivasi belajar siswa. Kedua, mengevaluasi dan menyediakan informasi untuk layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Tujuan dari evaluasi tersebut kaitannya dengan proses belajar mengajar. Ada bertujuan untuk guru, ada
berkaitannya dengan siswa dan ada berkaitannya dengan pihak sekolah. Prinsip evaluasi. Prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi yaitu triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran UKM, dan evaluasi. Untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik, maka kekuatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip. Menurut Nusnidilo 2010, prinsip-prinsip evaluasi terdiri dari yaitu komprehensif, komparatif, kontinu, objektif, fungsional, dan berdasarkan kriteria yang valid. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan cakupan objek evaluasi itu sendiri. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Yang berikut adalah prinsip evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses, yakni proses menentukan sampai berapa jauh kemampuan yang dapat dicapai oleh siswa dan dalam proses belajar mengajar. Tujuan dilakukannya evaluasi pembelajaran yaitu untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik ke depannya. Evaluasi pembelajaran dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya berdasarkan pada 3 prinsip dasar berikut. Yang pertama adalah prinsip kesinambungan, yang kedua prinsip objektivitas, dan yang terakhir adalah prinsip keseluruhan. Pendapat Gronlund dan Lin 2022 yang telah diulas dari Misijo melalui buku penilaian pencapaian hasil belajar siswa di sekolah, setidaknya terdapat 5 hal yang menjadi prinsip dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah komprehensif, kedua adil dan objektif, yang ketiga kontinuitas, yang keempat kooperatif, dan yang terakhir adalah praktis. Berikut adalah teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik di PAUD. Meliputi yang pertama, teknik penilaian di PAUD. Teknik penilaian yang dapat digunakan untuk anak usia dini di PAUD antara lain yang pertama observasi, yang kedua unjuk kerja, yang ketiga wawancara, yang keempat catatan anekdot, yang kelima portofolio, yang keenam sosiometri, yang ketujuh adalah pemberian tugas. Fungsi penilaian di PAUD yaitu mengukur kemampuan dan pengetahuan anak usia dini, memberikan umpan balik anak usia dini, yang kedua adalah prosedur penilaian. Prosedur penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menginterpretasikan data dalam rangka menilai pencapaian hasil belajar anak. Prosedur penilaian di PAUD antara lain yang pertama yaitu merumuskan masalah, kedua menetapkan kriteria penilaian, yang ketiga mengumpulkan data, contohnya guru melihat kembali catatan penilaian anak yang sudah dibuatnya menjadi data untuk melakukan penilaian pada anak. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil penilaian. Fungsi dan tujuan prosedur penilaian di PAUD. Fungsi prosedur penilaian di PAUD adalah untuk memantau dan memperbaiki kemajuan belajar anak serta untuk mengetahui tingkat perkembangan anak. B adalah tujuan prosedur penilaian di PAUD, yaitu untuk mengetahui perkembangan anak termasuk anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua adalah mencari tahu hambatan dan kesulitan yang dialami anak. Ketiga adalah pemanfaatan hasil belajar anak usia dini, merupakan langkah penting dalam memaksimalkan proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Jenis-jenis evaluasi yang pertama adalah penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif, yang ketiga penilaian penempatan, dan yang terakhir adalah evaluasi diagnostik. Contoh penilaian yaitu penilaian formatif, contohnya kuis singkat,
Kalau contoh penilaian sumatif adalah ulangan harian dan ujian akhir semester. Sedangkan contoh penilaian penempatan, diagnostik adalah tes tertulis. Tujuan dari penilaian diagnostik adalah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan siswa. Penilaian diagnostik membantu guru memahami kemampuan dan pengetahuan awal siswa serta mengidentifikasi area di mana mereka membutuhkan bantuan tambahan. Berikut adalah pengertian rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja atau pencapaian seseorang dalam suatu tugas atau kompetensi tertentu. Pengertian rubrik penilaian menurut para ahli, yaitu menurut teori Brocard 2024 mengatakan bahwa rubrik penilaian yang baik tidak hanya membantu dalam penilaian, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengajaran yang efektif. Fungsi rubrik penilaian yaitu memberikan panduan bagi siswa agar mengetahui standar yang diharapkan, membantu guru memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan jelas, serta meningkatkan konsistensi dalam penilaian terutama dalam tugas yang bersifat subjektif dan kompleks. Fungsi rubrik penilaian untuk usia dini yaitu yang pertama yaitu menilai perkembangan anak, yang kedua memberikan umpan balik yang jelas, yang ketiga adalah mendukung perencanaan pembelajaran. Manfaat rubrik penilaian memiliki berbagai manfaat yang signifikan dalam konteks pendidikan, terutama dalam proses evaluasi dan pengembangan keterampilan siswa. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari rubrik penilaian. Yang pertama, kejelasan kriteria penilaian. Yang kedua, objektivitas dalam penilaian. Yang ketiga, umpan balik yang spesifik. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kelima, panduan untuk perbaikan. Dan yang terakhir adalah mendukung proses pembelajaran. Jenis-jenis rubrik penilaian yang pertama yaitu rubrik analitik, yaitu menguraikan kriteria penilaian menjadi beberapa komponen atau aspek yang dapat dinilai secara terpisah. Yang kedua, rubrik holistik, yaitu menilai kinerja secara keseluruhan tanpa memisahkan komponen-komponen. Yang ketiga, rubrik formatif, digunakan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka. Yang keempat, rubrik sumatif, digunakan untuk menilai pencapaian siswa di akhir suatu periode pembelajaran seperti ujian akhir atau proyek besar, fokus pada hasil akhir. Yang kelima yaitu rubrik kriteria. Yang keenam dan yang terakhir adalah rubrik deskriptif. Jenis-jenis rubrik penilaian untuk pendidikan anak usia dini yaitu rubrik perkembangan holistik, yang kedua rubrik keterampilan sosial, yang ketiga rubrik keterampilan bahasa, yang keempat rubrik keterampilan motorik, yang kelima rubrik kreativitas dan imajinasi, dan yang terakhir adalah rubrik penilaian portofolio. Penerapan alat ukur penilaian yang efektif yaitu memberikan umpan balik, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga adalah adaptasi, yaitu sesuaikan alat ukur penilaian dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Instrumen penilaian di PAUD. Instrumen penilaian adalah alat yang penting dalam memonitor perkembangan anak di PAUD. Prinsip-prinsip penilaian di PAUD yang pertama holistik, yaitu menilai semua aspek perkembangan anak, tidak hanya pada aspek kognitif. Yang kedua berkelanjutan, dan yang terakhir adalah bersifat edukatif. Menurut pendapat para ahli, Novia Rasi 2021 menyatakan proses penilaian atau asesmen ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan anak dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang proses kegiatan dan tahap perkembangannya yang dilalui anak. Pentingnya penilaian dalam PAUD memiliki peran yang sangat krusial dalam memaksimalkan perkembangan anak usia dini. Lebih dari sekedar memberi nilai, penilaian di PAUD berfungsi sebagai alat untuk mengenali potensi dan kebutuhan masing-masing anak, memonitor perkembangan anak secara holistik mencakup
yaitu mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, dan berikut adalah membuat program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Keterlibatan orang tua dalam penilaian anak. Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung proses penilaian di PAUD. Mereka dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi tentang perkembangan anak di rumah, menyediakan bahan ajar dan media pembelajaran di rumah, dan membantu anak dalam melakukan tugas dan proyek di rumah. Tantangan dalam penerapan penilaian di PAUD adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam melakukan penilaian. Yang kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan penilaian yang komprehensif, dan yang terakhir adalah kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses penilaian. Berikut adalah prosedur evaluasi atau penilaian pendidikan anak usia dini. Dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada dua, yaitu yang pertama merumuskan kegiatan dan yang kedua adalah menyiapkan alat penilaian. Merumuskan kegiatan yaitu kegiatan yang akan dilakukan guru harus tergambar pada program yang dibuatnya. Dan yang kedua adalah menyiapkan alat penilaian, yaitu pemakaian alat penilaian disesuaikan dengan indikator hasil belajar yang telah ditetapkan dalam RPPH.